Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gadget Story. Kali ini aku akan menceritakan alur film yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul My Way. Film ini bergenre drama perang action yang disutradarai oleh Jack Yu Kang. Dirilis pada tahun 2011, aktor utama diperankan oleh Jo Odagiri sebagai Tatsuo Hasegawa, Yang Dong-gun sebagai Jun Shi Kim, dan Kim In Kwon sebagai Lee Jong Dae. Penasaran kan dengan alur cerita filmnya? Langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Awal cerita diperlihatkan seorang anak yang bernama Jun Shi Kim yang bekerja untuk pertanian kakek Tatsuo. Jun Shi Kim sangat menyukai olahraga lari dan memiliki sebuah impian untuk berpartisipasi dalam olimpiade sebagai pelari maraton. Begitupun Tatsuo mempunyai cita-cita yang sama. Mereka selalu bersaing hingga beranjak dewasa. Scene berpindah di rumah kakek Tatsuo yang sedang diadakan acara. Kala itu ada seorang kurir yang memberikan kado atas nama Menteri Pertahanan Jepang. Namun siapa sangka isi kado itu berisi bom yang menyebabkan kakek Tatsuo meninggal dunia karena melindungi Tatsuo. Tatsuo yang tahu kalau kado itu diberikan oleh ayah Junshik sangat marah dan menyalahkannya. Dan tentara Jepang pun menangkap ayah Junshik. Singkat cerita, Junshik dan Tatsuo telah beranjak dewasa. Junshik yang hanya menjadi seorang tukang beca dan Tatsuo kini ia telah menjadi atlet nasional terbaik Jepang. Dengan sombongnya Tatsuo berkata, seorang laki-laki Korea tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemenang di Olimpiade lagi. Namun faktanya, Junshik kini menjadi pelari yang hebat karena setiap hari dia berlatih sambil mengemudikan becanya. Ayah Tatsuo yang seorang dokter menginginkan jika ia menjadi dokter juga dan memilih untuk sekolah di Berlin Medical University. Namun Tatsuo menolaknya dan memilih untuk menjadi seorang prajurit dan menjadi seorang atlet maraton. Junshik ketika mereka di rumah mendapatkan formulir resmi dari Ki Jung Swon untuk mengikuti pertandingan lomba maraton dan ia pun sangat terkejut dan merasakan senang. Lomba pun berlangsung dan Junshiklah menjadi juara setelah bersaing sengit dengan Tatsuo. Namun apa daya, sang juri menganulir kemenangannya dan menjadikan Tatsuo menjadi sang juara. Junshik dan Jong Dae protes kepada juri, tapi mereka malah dipukuli oleh militer Jepang. Orang-orang Korea pun marah dan meneriakan kecurangan, sehingga terjadi bentrokan yang menyebabkan banyak orang Korea yang ditangkap oleh militer Jepang karena dianggap memberontak. Mereka yang ditangkap masuk ke pengadilan dan dijatuhi hukuman untuk menjadi pasukan kekaisaran Jepang, dan mereka harus rela meninggalkan sanak saudara mereka untuk bertempur di medan perang. Banyak korban berjatuhan dari pihak Korea yang menjadi prajurit Jepang. Saat pasukan mereka istirahat, ada sniper yang menembaki mereka hingga komandan kapten tim yang dari orang Jepang tewas terkena tembakan kepalanya. Mereka pun berlindung dan mencari di mana sniper itu berada. Namun berkat keberanian Junshik, sniper itu pun berhasil ditangkap di mana dia hanyalah seorang wanita berkebangsaan Cina. Namun ketika di camp, mereka dan wanita sniper itu malah kena amuk para tentara Jepang karena korban jatuh hanya dari pihak Jepang saja, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Singkat cerita, esok harinya tibalah seorang kolonel Jepang yang tak lain dan tak bukan dia adalah Tatsuo Hasegawa, yaitu saingannya Junshik. Dan dia mengambil alih komando pasukan dan memberikan perintah kaisar kepada komandan sebelumnya untuk melakukan harakiri atau bunuh diri akibat kelalaiannya. Tatsuo pun menjelma menjadi pemimpin yang kejam. Di camp, Junshik selalu berlari setiap malam tanpa lelah hingga Tatsuo pun melihatnya dengan tatapan sinis. Junshik yang mempunyai hati yang baik, ia mendatangi wanita sniper yang dikurung di tanah dan mengembalikan buku dengan foto wanita tadi dan merasa iba kepadanya. Di camp, Tatsuo menyuruh anak buahnya untuk membakar barang-barang milik prajurit Korea termasuk sepatu lari milik Junshik. Malam harinya, Tatsuo memilih 50 prajurit Korea untuk melakukan misi bunuh diri melawan pasukan Soviet. Namun Junshik menolak dan ia pun mendapatkan sisaan dan dikurung untuk dieksekusi.
Teman-teman Junsik bersekongkol melepaskan Junsik dan si wanita sniper dan mereka pun kabur dari camp itu. Setelah mereka berhasil kabur, Junsik malah kembali ke camp untuk memberitahukan bahwa pasukan Soviet sedang menyerang dan si wanita sniper mengikutinya juga. Di tengah jalan, Junsik malah diserang oleh sebuah pesawat. Namun si wanita sniper menyelamatkannya hingga ia akhirnya terbunuh. Setelah sampai di camp, Junsik mencoba menghentikan serangan dari Tatsuo namun gagal. Tatsuo ternyata kaget. Musuh yang dihadapi ternyata bersenjata tempur lengkap dengan tank dan pesawat tempur. Pasukan Jepang pun porak-poranda dibuatnya, namun mereka tetap bertempur dan akhirnya kalah. Mereka yang selamat kini menjadi tahanan perang dan dibawa ke Soviet dengan menaiki kereta api. Di tengah dinginnya salju, Tatsuo tetap melawan hingga akhirnya ia disiksa dan digantung di tiang. Tak disangka Jongdae yang selamat dan dia ada di sana, namun kini ia bersekutu mempunyai kuasa untuk menyiksa rekan Korea dan Jepang yang tidak patuh kepadanya. Prajurit yang mati akan dibawa ke tungku dan dibakar. Setelah Tatsuo sadar, ia berkelahi hingga mati dengan Junsik. Hingga akhirnya Junsik menang, namun ia tidak membunuhnya. Dan mereka dihukum gantung di tiang oleh Soviet. Esok harinya di hutan, Jongdae menyiksa orang Jepang yang menyebabkan kerusuhan hingga akhirnya Soviet menjatuhi hukuman mati kepada mereka. Hingga akhirnya perang pecah, pasukan Jepang dan Korea dipaksa untuk menjadi pasukan sekutu Soviet dan ikut bertempur, namun bagi siapapun yang menolak, mereka akan ditembak mati. Di tengah pertempuran, mereka digempur oleh pasukan musuh. Junsik terkena ledakan tank karena ia berusaha menyelamatkan Tatsuo dan membuat telinganya terluka. Namun naas, Jongdae tertembak dan ia tewas di tempat. Tatsuo dan Junsik pun selamat. Mereka mengambil seragam musuh dan pergi ke wilayah Jerman. Di tengah perjalanan, Junsik terpisah dengan Tatsuo karena harus mencari obat untuk Tatsuo yang terluka. Tetapi Junsik malah bertemu tentara Jerman dan ia dibawa oleh mereka. Tiga tahun berlalu, Tatsuo menjadi pasukan sekutu di Normandia, Prancis. Dia berusaha mencari Junsik hingga ia melihat seorang yang berlari di pantai dan ternyata itulah Junsik. Mereka pun bertemu dan mengobrol layaknya teman dekat. Singkat cerita, pasukan mereka akan kembali bertempur. Namun Tatsuo mempunyai rencana untuk kabur. Dasar sial, camp telah diserang duluan dengan brutal oleh musuh dan mereka terjebak di sebuah ruangan tembak yang terkunci oleh komandannya sendiri. Mereka akhirnya berhasil keluar dengan susah payah. Namun Junsik malah terkena tembakan ketika berlari. Junsik memberikan kalung identitasnya kepada Tatsuo agar ia mengaku sebagai dirinya. Karena kalau dia mengaku sebagai orang Jepang, dia akan diadili oleh pengadilan internasional. Junsik pun meninggal di pelukan Tatsuo.
Scene pun berpindah kepada Tatsuo yang sedang berlomba maraton. Dan film pun tamat.